Dia Ammar Al-Laitsi menyampaikan. Lihat, Ammar Al-Laitsi menyampaikan. Ada kisah. Apa kisahnya? Kunna fil hammami qubailil adha. Kami itu sedang di kamar mandi, toilet umum, dekat-dekat Idul Adha. Toilet umum. Ya. Kalau dulu kan jangankan zaman Nabi lah, saya aja yang pernah kecil, ya. Zaman-zaman saya sekarang masih 35 tahun usia. Zaman-zaman usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, di daerah kami di kampung itu kan ada toilet umum. Kamar mandi bersama kan? Dari pancoran tuh. Ya, saya masih mengalami masa-masa itu. Dul, ya dulu begitu. Ya, ada pancoran, ada apa? Mandi di situ tuh. Ya, mandi. Ada yang tertutup kan, terjaga aurat ya. Ada yang bareng-bareng. Bareng-bareng tuh, ini terjadian zaman Nabi itu ada. Setelah itu lewat Nabi meninggal, wafat terus ya. Kemudian ada satu kisah. Ya kata tadi Ammar Al-Laitsi, kami pernah dengan teman-teman itu, ya. Kemudian ada sebelum Idul Adha kami bersama-sama di kamar mandi, toilet umum. Fattala fihi nasun. Faqala ba'du ahli al-hammam, fattala fihi nasun. Maka sebagian sedang rapi-rapi. Yang rapi-rapi itu ada yang cukur-cukur, cukur bulu ketiak, cukur yang lain, kan? Terus rapi-rapi, bersih-bersih, cukur-cukur, bersih-bersih. Nah, yang jadi persoalan adalah orang yang paham hadis tadi, yang pernah mendengar dari Sa'id bin Musayyab, berkata mengingatkan pada yang kawan tadi. Awas, apa kalimatnya? Faqala ba'du ahli al-hammam. Maka sebagian orang yang di toilet umum itu melihat peristiwa tadi, dia melihat, langsung mengingatkan. Lihat kalimatnya. Inna Sa'id bin Musayyab yaqra'u hadza. Hei, Sa'id bin Musayyab yang paling dekat masanya ke Nabi, yang tahu hadis-hadis Nabi, itu tidak menyukai perbuatan ini. Dimaksudnya makruh, jangan dicukur. Haram sih enggak, kalau mau nyukur boleh, enggak apa-apa, silahkan. Cuman yang bagus jangan dulu dicukur karena ada hikmah besar di situ. Yaqra'u hadza. Jadi kejadiannya bukan nyukurin hewan, tapi sedang mencukur rambut yang melekat di tubuh manusia. Hei, kata orang yang tahu, Sa'id bin Musayyab meriwayatkan hadis, dia enggak suka perbuatan itu. Maka dia penasaran, didatangilah kemudian Sa'id bin Musayyab. Yuk kita lihat terusannya. Au yanha anhu, atau beliau melarang ya perilaku demikian. Falaqitu Sa'id bin Musayyab, maka saya penasaran, saya datangi Sa'id bin Musayyab. Fadzakartu dzalika lahu, maka saya tanyakan peristiwa itu kepada beliau. Apa benar kalau saya sedang cukur-cukur, bersih-bersih menjelang Idul Adha ini, itu tidak dibenarkan atau makruh hukumnya? Maka kemudian faqala ya ibna akhi, maka dijawab kemudian oleh Sa'id bin Musayyab, ya ibna akhi, hei anak saudaraku. Ini bahasa sopan nih. Ya, kalau misalnya ada orang Arab, ya ibna akhi, itu bahasa sopan untuk mendekatkan Anda dengan saya. Demi kekerabatan kita, kamu itu anak saudara saya. Saking kamu itu anak saudara saya senang dengan saudara kamu, saya pun senang dengan kamu. Jangan sampai pahala ke saudara kamu dapatkan, kamu nggak dapat. Itu maksudnya. Ya, jadi kalau Anda senang dengan saudara Anda, maka sayangi juga anaknya. Jelas ya? Anda senang dengan kakak Anda, sayangi anaknya. Bukan istrinya. Ya? Bukan pasangannya. Bukan yang bukan mahram Anda. Sayangi kemudian siapa? Anaknya sayangi. Jaga hubungan kerabatan dengan baik. Anda senang dengan kawan Anda, pelihara hubungan silaturahim. Sayangi keluarganya, bagi dengan dia. Ada apa-apa, bagi, kirim kue, macam-macam. Ya ibna akhi, hadza haditsun qad nusiya wa turika. Ada hadis dari Nabi tentang perkara ini, tapi banyak orang lupa sekarang. Sehingga karena lupa itu, ditinggalkanlah kemudian hukumnya. Itu kan masalah begitu, kalau orang sudah lupa, suka nggak ingat. Makanya ketika dia tidak ingat dengan hukum tidak dipraktekkan. Maka dibacakanlah hadis, haddatsatni Ummu Salamah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya telah menyampaikan kepadaku langsung istrinya Nabi. Jadi beliau mengutip hadis dari Ummu Salamah tadi, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dibacakanlah hadis yang tadi. Ini asal mulanya. Di hadis dari Sa'id bin Musayyab ini menceritakan dari nasnya peristiwa tentang potong kuku dan rambut yang melekat pada diri tubuh manusia, bukan tentang hewan. Makanya secara dalil itu lebih kuat menafsirkan kepada manusianya, bukan hewannya. Yang kedua, kata ganti dhamir dalam hadis tadi mengacu ke manusia karena nggak pernah disebut hewan. Kalimat nabinya apa? Idza dakhalatil ashru, jika telah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan di antara kalian, arada ahadukum, disebutkan kalimatnya ahadukum, subjeknya nih ahadukum. Wa arada ahadukum, arada fi'il, ya arada fi'lun madhi, ya awas hati-hati, fi'lun madhi, fi'ilnya madhi.
Kemudian nasab, alamat nasabnya fathah fi akhirih, sudah fathatun zahiratun fi akhirih. Ahadun fa'ilun, fa'il dari arada, marfu'un wa alamat raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih, ya, wa tanwinu mahdhufun li'annahu apa? Mudhafun. Kemudian qum dhamirun mukhatabun lil jama', ya, fi alamat jari mudhafun ilaihi. Ini fa'ilnya, paham tidak? Ya. Ini subjeknya. Wa arada ahadukum, saya bacakan i'rabnya dulu supaya paham hukum dari bahasa. Wa arada ahadukum an yudhhiya, dan di antara kalian ada yang pengen nyembelih. Hewannya enggak disebut. Yang disebutkan di antara kalian ada yang ingin nyembelih, sampai situ. Fala yamassa min, awas hati-hati, sya'rihi wa adfarihi syai'a. Maka jangan coba-coba menyentuh dari rambutnya. Nya-nya itu kembali ke siapa? Kalau Anda belajar bahasa Arab, Anda akan belajar dhamir. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Hum, huwa, huma, hum. Huwa, kembali hu ke kalimat sebelumnya. Fala yamassa min sya'rihi. Sya'rihi, di hadis lain basyarihi. Hi, larinya kemana? Hi itu dhamir ghaib. Dhamir ghaib. Ghaib siapa? Lil ghaib. Ya, al-munfarid, hi untuk menunjuk pada seorang, ahadun satu orang, hi fala yamassa min basyarihi atau sya'rihi. Maka orang ini yang mau kurban jangan sekali-kali motong rambutnya, nya kembali ke sini. Bukan ke hewan. Karena hewannya nggak pernah disebutkan sebelumnya. Wa azfarihi, dan kuku-kukunya, hi larinya ke sini. Domirnya kembali ke sini, bukan ke hewan. Makanya aneh kalau diterjemahkan, jangan pukul kuku hewannya. Kapan hewan disebutkan di sini? Nabi cuma sebutkan kalau ada yang pengen nyembelih, hewannya nggak disebutkan. Pekerjaannya yang disebutkan. Kalau kembali ke pekerjaan nggak mungkin, kembalinya pasti ke kalimat sebelumnya, ke sini. Orang yang paham ilmu sharaf pasti mengerti, domirnya akan balik ke sini. Yang ketiga, dari segi logika, apa pekerjaannya motongin kukunya sapi? Supaya sapinya lembut, tak-tak-tak-tak, mental. Terus maaf ya, hewan itu nggak punya rambut, hewan itu punya bulu. Bulu ayam, bulu angsa, bulu sapi, bulu unta. Kan? Manusia rambut, bahasa di sini di hadisnya basyar au sya'ar, itu menunjuk kepada rambut, bukan bulu. Jelas ya? Baik. Paham sampai sini? Tapi tetap itu pun tidak harus menjadikan kita mencela tafsiran orang lain. Kita tetap hormati, cuma memilih pendapat yang terkuat. Tapi bukan cuma dipilih, diamalkan hukumnya. Jadi kalau yakin dengan hukum ini, kalau sudah kemudian siap berkurban, maka jangan potong dulu ya. Kuku, tahan dulu nih kuku. Tobat dulu, tobat. Besok Jumat, Sabtu, tobat. Nanti begitu disembelih, ya, awas. Hewannya, kalau yang kurbannya jauh, nggak tahu. Lewat siapa? Ya, lewat misalnya yayasan tertentu atau pihak tertentu tanya, saya kurbannya kemana? Atau ada yang lebih jauh ke Palestina misalnya, tanyakan aja, kapan kurbannya? Oh ibu, kurbannya hari Ahad karena beda waktu, mungkin kita jam 11 di sini, sekitar jam 11. Oke, jam 11, walaupun nggak dapat kabar dari sana, menghadap ke kiblat. Doa. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal atau ana awwalul muslimin. Maka doa ini kalau sudah diucapkan, itu komitmen kita. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya saat ini. Kalau aku selama ini sholat, aku ibadah sampai kurban sekarang, aku lakukan untukmu. Ya Allah, kalau dengan kurban ini aku masih punya kesempatan hidup, maka mohon ya Allah, berikan kesempatan untuk berubah lebih baik dari sebelumnya. Kalaupun setelah kurban ini aku wafat, mohon wafatkan dalam keadaan terbaik ya Allah. Aku ikhlas. Tapi kalau masih punya kesempatan hidup, aku berjanji, setelah hari ini, aku akan menjadi muslim yang lebih baik lagi. Wa ana minal muslimin. Aku akan semakin patuh setelah hari ini. Itu esensinya. Nanti kita akan bertemu insya Allah kalau kita masih hidup.